yakni suratul Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Waqaf nomor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'ba lan ojo nolak, ojo nyegah sapa katibun wong kang nyatet transaksi baik utang piutang, pesan memesan, ojo nolak ayak tuba ing yen to nyatet sapa katib kama 'allamahu kaya olehe meruhake to mulang ing katib sapa Allah Gusti Allah falyaktub. Ojo nolak nulis berarti falyaktub mongko becik nyatet sapa katib. Bapak Ibu sekalian, secara panjang lebar kemarin sudah kita bahas terkait dengan utang piutang, hikmahnya mencatat dan transaksi-transaksi yang lain. Betapa ayat ini luar biasa yang menginspirasi ilmu akuntansi sehingga berkembang menjadi notaris, adanya BPN, ya, capil, ya, surat menyurat. Ini adalah timbul dari ayat ini. Nah, ketika transaksi yang menulis, ya siapa yang ditunjuk untuk menulis, kalau jual beli biasanya pihak penjual. Ini jangan sampai apabila kedua belah pihak bersepakat untuk mencatat, ini tidak dicatat. Jadi dicatat. Perintah ini sunnah Bapak Ibu sekalian, jadi tidak wajib seperti wajibnya puasa, perintah zakat, itu tidak. Jadi bertransaksi itu hukumnya sunnah atau dianjurkan untuk dicatat dalam rangka untuk istitsaqan wa daf'an liniza. Jadi untuk memperkuat perjanjian, kemudian untuk menghindari perselisihan. Karena orang bertransaksi itu kadang ada kesalahan di dalam memberikan barang yang dibeli, dipesan, ya, dihutang, atau ada kesalahan kealpaan kapan barang itu harus dikirim. Itu kalau pesan. Kalau pinjam meminjam ada kealpaan kapan dia mengembalikan. Nah, kalau ada bukti tertulis ini kan enak. Loh, ini loh buktinya, gitu ya. Jadi ditulis kama 'allamahullah, seperti yang diajarkan Allah kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajallim musammang faktubuh, maka dicatat. Lah, wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Wal yumlil lan becik dikte ngimlak, membacakan sapa alladzi wong alaihi kang iku mlarat ing atase alladzi al haqqu utawi hak, yang punya tanggungan gitu. Ini hendaknya dia mendikte kepada yang menulis, atau kalau dia yang tidak punya tanggungan tapi justru yang meminjamkan, kalau pinjam meminjam, kalau orang memesan maka yang memesan bisa atas persetujuan yang dipesan. Kalau orang yang menghutang maka bisa orang yang menghutangi yang mencatat atas persetujuan yang punya tanggungan. Kenapa yang ditekankan itu yang punya tanggungan? Karena kalau yang punya tanggungan itu yang menulis, itu artinya kan pengakuan bahwa ia punya tanggungan sekian gitu. Lah kalau justru yang dia punya hak yang mencatat, loh ini bisa saja dia dituduh, loh kamu ini ngawu-ngawu gitu ya, ngaku-ngaku. Loh, tapi kalau yang punya, yang mencatat ini yang punya tanggungan gitu ya. Jadi kan ada bahwa ini tulisan kamu sendiri kok, kamu menghindar gak mau membayar, kamu gak mau menepati janji, jadi begitu ya.
Ini luar biasa ini. Jadi ada perbedaan kan. Kalau orang itu yang punya hak, ini bisa saja dia mengklaim yang lebih dari yang terjadi, lebih dari haknya. Tetapi kalau orang punya tanggungan yang mencatat, nah ini akan menjadi kuat. Wih, tulis-tulis samu dewi kok gak ngakoni kan gitu ya. Jadi alaihil haq. Alaihil haq itu melarat ing atase alladzi al haqqu taihak, artinya yang punya tanggungan. Wal yatakilan becik wedi sapa alladzi, becik wedi Allah ing Gusti Allah, robahu kang dadi pangerane alladzi di dalam mengimlak itu. Wala yabkhas lan ora kena nyudo sapa alladzi minhu saking hak syai'an ing suwi-wiji. Luar biasa. Jadi jangan sampai dintit, jangan sampai dimanipulasi. Kalau tanggungannya 100 ya ditulis 100, wala yabkhas, jangan ditulis 90 gitu. Karena ini namanya syariqah khofiyah namanya. Jadi pencurian secara samar, tidak mencuri tapi tidak terang-terang. Atau namanya ghul. Kalau dalam ghul itu adalah trik untuk mengelabui orang lain di dalam rangka untuk mengambil bagian yang bukan haknya. Itu tidak boleh. Syai'an ay syai'an minal qalil, sekalipun sedikit jangan sampai dikurangi. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kita bertransaksi sering ada tulis menulis apapun ini, artinya ini tidak hanya kita terapkan di dalam akad utang piutang pesan memesan, termasuk ya nyuwun sewu mengadministrasikan luasan tanah begitu. Ya jangan kalau 1 meter kali 90 umpama, ya jangan ditambahi, jangan mengambil hak orang lain. Kalau luasannya 30 meter lebih 40 cm ya ditulis segitu. Nah, tapi yang baik kalau di dalam fikihnya itu, dalam tasawufnya itu, di dalam bermasyarakat itu, kalau kita punya hak, kita yang ngalah. Kalau orang lain yang punya hak, kita yang ngalah. Ngalahnya orang yang punya hak artinya dia mengurangi bagiannya. Itu yang baik. Ini sering Bapak sekalian kalau tidak jelas itu urusan tanah ini ya. Dan tanah itu. Ya kalau punya kita batasnya sampai B umpama, ya patoknya jangan di B lah, di A gitu ya. Jadi agak mundur. Itu yang baik. Jadi kalau kita salah, itu artinya nggak apa-apa. Salah kalau kita undur itu salah, artinya milik kita itu seharusnya lebih luas. Itu nggak apa-apa kalau kita salah. Kalau salah karena kita justru memberi kepada orang lain. Nah, kalau benar, ya alhamdulillah. Jadi artinya umpama kita memberi patok tanah itu persis di batas. Loh, ini kalau salah kan bahaya sekalian. Kalau salah berarti kita mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita memberi batas itu kita yang ngalah. Kalau salah justru kita sesungguhnya memberi kepada orang lain. Itu bedanya. Itu dan administrasi yang lain. Ini penting sekali. Ya ngeri Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara apa ya? Bicara LPG ya. Bantuan-bantuan ya, ini pokoknya yang berkecimpung di dalam masalah-masalah ini ya tahulah begitu. Jadi wala yabkhas minhu syai'an gitu ya. Nah, ini kata kunci yang kita sering, masyarakat kita sering lupa. Jadi tidak boleh mengurangi hak. Dan ini banyak terjadi ya. Ya mungkin di pemerintahan-pemerintahan ya, di sekolahan-sekolahan kan sering yang yabkhos Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nulisnya sekian ini untuk ya ngapunten
memberi kapur, memberi buku siswa gitu ya. Lah sekian itu ya bisa saja tidak sekian gitu ya. Jadi ini disindir oleh Allah gitu ya. Wala yabkhas minhu syai'an. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl. Fa in kana mung kelamun ana sapa alladzi wong sing bertransaksi Bapak Ibu alaihi kang iku melarat ing atase alladzi al-haqqu tawi hak ana iku safihan wong sing mendu keterbelakangan akal gitu pikiran audhaifan utawa ora mampu ngimlak ora mampu mendikte mergo sik cilik mergo wis tuwa gitu ya aula yastati'u utawa ora kuwasa sapa alladzi ayyumillah ing yen to ngimlak dikte sapa huwa alladzi ya fal yumlil mungkin tidak mampu ini karena yang bertransaksi sedang di penjara rumahnya jauh kemudian dia umpama menulis yang ada di perjanjian itu tidak bisa begitu karena kadang orang bertransaksi itu jarak jauh ya kemudian diwakilkan yang ada di sini untuk serah terimanya untuk perjanjiannya namanya adamul istitawah tidak mau maka apa fal yumlil monggo becik ngimlak dikte sapa waliyuhu waline alladzi bil adli kelawan adil maka apabila yang bertransaksi ini anak kecil atau orang yang keterbelakangan akalnya maka ini harus walinya Bapak sekalian jadi jangan sampai anak kecil makanya anak kecil itu di dalam transaksi itu lam yuktabar tidak boleh tidak sah orang gila, orang safeh tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa membedakan apakah dia untung atau rugi. Ini ya gawat. Jadi kalau kita punya keluarga safeh, keterbelakangan mental. Jadi idiot lah bahasa lainnya. Ya ini ya jangan. Maka harus walinya. Loh, kalau dilepas ini gawat Bapak sekalian. Jadi tidak semua orang ini baik seperti panjenengan semua. Di luar sana itu banyak yang begitu. Peh cilik, peh tuwek dihapusi. Kan sering Bapak Ibu ya di berita-berita itu ada orang tua karena mungkin tidak ada walinya, tidak punya anak, tidak punya saudara. Tiba-tiba tanahnya sudah beralih sertifikatnya milik orang lain. Ini kan sering begitu. Maka harus ada walinya. Wali itu man yakoma makomahu fi umuri dunyahu. Bagaimana itu yang maslahah bagi dia. Jadi jangan dibiarkan. Harus ada yang yakumu makomahu. Fal yumlil waliyuhu bil adl. Harus diwakili oleh walinya.